Selamat pagi, Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Salam sejahtera untuk kita semua. Mengucap syukur bersama-sama pada pagi hari ini. Kita mengawali hari kita bersama dengan Bread of Life. Sobat The Messenger, sungguh firman Tuhan yang akan kita pelajari hari ini boleh memberkati, menjadi panduan dalam kehidupan kita hari demi hari. Mari kita berdoa sebelum kita belajar kebenaran firman Tuhan. Bapa kami dalam surga, sungguh kami mengucap syukur. Engkau bangunkan kami pada pagi hari ini dengan semangat yang baru, kesegaran tubuh jiwa yang baru, dan sepanjang malam Engkau memberkati kami pada waktu kami tidur. Kami mau serahkan Sobat The Messenger sepanjang hari ini di dalam setiap langkah kehidupan kami. Firman Tuhan yang kami renungkan menjadi panduan di dalam kehidupan kami hari demi hari. Berkati kami yang lemah, yang terbatas oleh kuasa Roh Kudus-Mu. Kami mengerti firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupan kami setiap hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, saudara yang terkasih Tuhan Yesus, bagian firman Tuhan yang perenungan kita pada hari ini diambil dari kitab Yunus. Kitab Yunus pasal yang keempat ayat pertama hingga ke-11. Sebelumnya saya akan membaca pasal 3 ayat 10 dan dilanjutkan pasal yang keempat 1 sampai 11 ayatnya. Demikian firman Tuhan. Ketika Allah melihat perbuatan mereka itu, yakni bagaimana mereka berbalik dari tingkah lakunya yang jahat, maka menyesallah Allah karena malapetaka yang telah dirancangkannya terhadap mereka, dan ia pun tidak jadi melakukannya. Tetapi hal itu sangat mengesalkan hati Yunus. Lalu marahlah ia dan berdoalah ia kepada Tuhan, katanya, "Ya Tuhan, bukankah telah kukatakan itu ketika aku masih di negeriku? Itulah sebabnya maka aku dahulu melarikan diri ke Tarsis, sebab aku tahu bahwa Engkaulah Allah yang pengasih dan penyayang, yang panjang sabar dan berlimpah kasih setia, serta yang menyesal karena malapetaka yang hendak didatangkannya. Jadi sekarang ya Tuhan, cabutlah kiranya nyawaku, karena lebih baik aku mati daripada hidup." Tetapi firman Tuhan, "Layakkah engkau marah?" Yunus telah keluar meninggalkan kota itu dan tinggal di sebelah timurnya. Ia mendirikan di situ sebuah pondok dan dia duduk di bawah naungannya, menantikan apa yang akan terjadi atas kota itu. Lalu atas penentuan Tuhan Allah tumbuhlah sebatang pohon jara melampaui kepala Yunus untuk menaunginya, agar ia terhibur daripada kekesalan hatinya. Yunus sangat bersukacita karena pohon jara itu. Tetapi keesokan harinya, ketika fajar menyingsing, atas penentuan Allah datanglah seekor ulat yang menggerek pohon jara itu sehingga layu. Segera sesudah matahari terbit, maka atas penentuan Allah bertiuplah angin timur yang panas terik, sehingga sinar matahari menyakiti kepala Yunus. Lalu rebalah ia, lesu dan berharap supaya mati, katanya, "Lebih baiklah aku mati daripada hidup." Tetapi berfirmanlah Allah kepada Yunus, "Layakkah engkau marah kepada pohon jara itu?" Jawabnya, "Selayaknya lah aku marah sampai mati." Lalu Allah berfirman, "Engkau sayang kepada pohon jara itu, yang untuknya sedikit pun engkau tidak berjerih payah, dan yang tidak engkau tumbuhkan, yang tumbuh dalam satu malam dan binasa dalam satu malam pula. Bagaimana tidak aku akan sayang kepada Niniwe, kota yang besar itu, yang
penduduk lebih dari 120.000 orang yang semuanya tak tahu membedakan tangan kanan dari tangan kiri dengan ternaknya yang banyak. Amin. Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap kita yang membaca, merenungkan firman Tuhan siang dan malam, serta melakukannya dalam kehidupan kita setiap hari. Tema perenungan kita pada hari ini adalah marah atau ramah. Marah atau ramah. Pada tanggal 22 April 2010 di Pengadilan Negeri Solo terjadi kericuan karena keluarga korban pembunuhan mereka kecewa dengan keputusan vonis dari hakim. Terdakwa yang sudah membunuh anggota keluarga mereka divonis 12 tahun penjara. Itu mengecewakan mereka. Mereka menjadi marah bahwa selayaknya dia dihukum mati, disiksa, tapi hanya divonis 12 tahun penjara yang bagi mereka itu terlalu ringan. Ada hukuman yang lebih berat yang pantas dia terima. Karena itu keluarga korban pembunuhan ini kemudian menyerang sang terdakwa ketika dia akan dibawa ke penjara. Mengejar, memukul, menendang, menyerang secara membabi buta dengan harapan aku dapat membalaskan sakit hati saya, kekecewaan saya atas kejahatan yang kamu lakukan. Mereka kecewa. Kok hakim hanya memberikan hukuman vonis 12 tahun penjara, itu ringan untuk sang terdakwa. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, bagaimana reaksi kita ketika Allah menunjukkan pengampunannya kepada orang-orang yang kita pikir layak untuk mendapatkan hukuman dalam kehidupan mereka? Ini sama seperti keluarga korban pembunuhan tadi. Dia orang jahat, layak menerima hukuman. Dan bagaimana reaksi kita ketika melihat Allah mengampuni orang-orang yang kita pikir layak mendapatkan hukuman, tetapi Allah memberikan kasih karunia, memberikan pengampunan kepada mereka. Jika kita marah, itu mungkin menandakan kita telah melupakan seberapa banyak Allah sudah memberikan pengampunannya kepada kita. Bagian firman Tuhan yang kita baca, tentu sebagian dari kita sudah mengenal Sobat The Messenger. Yunus diutus oleh Allah untuk memberitakan kebinasaan kepada bangsa Niniwe. Yunus tahu Niniwe adalah bangsa yang begitu jahat. Mereka tidak taat, tidak melakukan akan perintah dan kehendak Tuhan. Yunus tidak mau bahwa penduduk Niniwe yang jahat ini mendapatkan pengampunan daripada Allah. Ini layak dihukum atas dosa-dosanya. Tetapi ketika Yunus telah menyampaikan, memberitakan kepada bangsa Niniwe berita penghukuman dari Allah, penduduk Niniwe mereka merespon berita firman Tuhan yang disampaikan dengan penyesalan yang begitu dalam. Bahkan mereka berpuasa,
memohon pengampunan daripada Allah. Bangsa Niniwe yang dipandang Yunus, bangsa yang jahat yang layak menerima penghukuman daripada Allah. Mereka menyesal dan berbalik kepada Allah, memohon pengampunan daripada Allah. Dan Allah membebaskan mereka dari penghukuman, membebaskan mereka dari kehancuran. Ketika Yunus melihat anugerah Allah itu dicurahkan kepada bangsa Niniwe, dikatakan di dalam pasal 4 ayat yang pertama di sana, mengesalkan hati Yunus dan marahlah Yunus. Yunus menjadi marah ketika bangsa Niniwe ini berbalik kepada Allah. Menarik, Allah kemudian memberikan satu gambaran kepada Yunus ketika Yunus menanti apa yang akan terjadi atas kota Niniwe ini. Dia mendirikan pondok dan tinggal di sana. Pada satu hari yang terik, Allah kemudian menemukan pohon jara untuk melindungi Yunus dari panas terik sinar matahari. Yunus begitu senang, bersukacita. Ada pohon jara yang melindungi dirinya dari panas terik matahari. Tapi keesokan harinya, pohon jara itu digerek oleh ulat sehingga layu dan mati. Yunus di tengah teriknya sinar matahari tidak ada lagi yang melindunginya dari panas yang menyengat dari matahari. Yunus menjadi marah karena pohon jara itu mati dan layu. Tidak ada lagi yang melindunginya dari sinar matahari. Allah menyampaikan pesan kepada Yunus. Beberapa kali Allah dalam firman Tuhan yang kita baca, atas penentuan Allah. Atas penentuan Allah. Itu artinya Allah yang bekerja, Allah yang berkarya. Tidak ada manusia yang campur tangan di dalamnya. Semua Allah yang kerjakan, yang berinisiatif, yang punya prakarsa, yang bekerja di dalamnya. Allah yang menemukan pohon jara dan berdaulat membiarkannya mati. Allah lah yang berdaulat dalam kehidupan alam semesta ini. Maka mengatakan kepada Yunus, kamu tidak berkuasa atas pohon jara itu. Kamu tidak menembuhkan. Akulah yang menembuhkan. Tapi engkau sayang kepada pohon jara itu. Di mana kamu tidak pernah menumbuhkan, menyiram, memberikan pertumbuhan. Tidak. Tapi engkau sayang kepada pohon jara itu. Bagaimana aku yang memberikan pertumbuhan kepada pohon jara itu, yang memelihara pohon jara itu? Apalagi penduduk kota Niniwe lebih dari 120.000 orang, di mana aku memelihara kehidupan mereka hari demi hari, mencurahkan berkat-Ku setiap hari kepada mereka. Dan ketika mereka memberontak kepadaku, aku tetap mengasihi mereka. Dan rindu mereka berbalik datang kepadaku. Betapa Allah menyayangi penduduk kota Niniwe
yang tidak mengenali kebenaran. Maka digambarkan tidak tahu tangan kanan dari tangan kiri. Tidak tahu kebenaran. Tetapi Allah ingin menyatakan kasih-Nya melalui pemberitaan firman Tuhan melalui Yunus, agar mereka berbalik kepada Allah. Karena Allah mengasihi penduduk Niniwe yang Dia peliharakan setiap hari. Paulus di dalam kitab Efesus pasal yang kedua mengatakan kita semua telah mati akibat pelanggaran dan dosa-dosa kita. Kalau mati artinya tidak ada usaha dari kita. Tidak ada pekerjaan, karya yang dapat kita lakukan. Tetapi Allah menghidupkan kita melalui pengorbanan Yesus Kristus di atas kayu salib dan bangkit dari kematian. Mengalahkan kuasa dosa dan naik ke surga untuk sediakan kehidupan kekal bagi kita yang percaya kepadanya. Sudah mati akibat dosa, tidak sanggup lakukan apa-apa, tidak sanggup berusaha. Tapi Allah yang menghidupkan kita, membangkitkan kita melalui karya keselamatan dalam Yesus Kristus. Maka Efesus pasal yang kedua ayat ke-8 mengatakan, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman kepada Yesus Kristus. Itu bukan hasil usahamu, tapi pemberian Allah. Kasih karunia Allah. Kamu tidak layak untuk mendapatkan. Tapi karena kasih-Nya kepada kita, Allah rindu. Allah ingin. Dan Allah sudah mengerjakan karya keselamatan melalui Yesus Kristus. Allah mau setiap orang yang sudah jatuh di dalam dosa ini berbalik datang kepada Dia. Karena itu sama seperti Allah mengharapkan Yunus untuk tidak marah ketika melihat orang-orang yang tidak mengenal Yesus Kristus itu bertindak jahat, bertindak yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Karena mereka tidak mengenal Injil keselamatan. Karena itu tugas kita, Bapak Ibu saudara yang terkasih, Sobat The Messenger, kita harus memberitakan Injil keselamatan ini kepada banyak orang. Tanpa memandang apakah dia pantas, layak untuk menerima anugerah Tuhan. Di dalam kitab Injil banyak dicatat di sana ada orang-orang berdosa, pemungut cukai, pelacur, dan dikatakan Tuhan Yesus menerima mereka dengan ramah. Contohnya Sakeus. Yesus Kristus melihat Sakeus dan mengatakan, "Hai Sakeus, hari ini juga aku akan menumpang di rumahmu, makan di rumahmu." Dan orang-orang Farisi yang ada di sekitar Tuhan Yesus, mereka berkata, "Mengapa Yesus ini berkumpul dengan orang-orang berdosa? Mereka tidak layak terima keselamatan karena perbuatan mereka yang jahat di dalam pikiran mereka." Mereka marah ketika Yesus itu memberitakan Injil kerajaan Allah, kerajaan surga kepada orang-orang berdosa.
orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat, marah ketika melihat berita kasih karunia disampaikan kepada orang-orang berdosa. Sementara Yesus ramah menerima semua orang yang berdosa datang kepadanya. Dia mengajarkan tentang Injil Kerajaan Surga. Bertobat, berbalik kepada Allah, dan hidup mengikuti perintah dan kehendak Allah. Bagaimana dengan kita semua? Acap kali kita sebagai orang Kristen ketika diumumkan telah dibuka kelas katekisasi prabaptis bagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang mengambil keputusan untuk menerima sakramen pembaptisan di tahun ini dapat mendaftarkan diri dan mengikuti kelas katekisasi. Dan ketika melihat satu orang yang kita pandang hidupnya begitu buruk dan penuh dosa dengan sikap karakter sifatnya yang begitu jelek, acapkali kita mengatakan koyok ngono kok arep dibaptis. Orang jahat kayak gitu kok mau dibaptis. Orang kayak seperti itu kelakuannya kok mau dibaptis. Kok mau terima Tuhan Yesus. Kok mau terima pengampunan kasih karunia daripada Tuhan. Acap kali kita pun punya sikap yang sama. Kita marah. Kok Tuhan berikan pengampunan kayak kepada orang yang seperti itu? Kok Tuhan berikan kasih karunia kepada orang yang begitu jahat, begitu buruk? Kita lupa bahwa kita pun mengalami pengampunan kasih karunia daripada Allah, meskipun kita tidak pantas untuk menerimanya. Hari ini kita diperhadapkan kepada pilihan. Apakah kita akan marah atau kita akan bersikap ramah kepada orang-orang mereka yang belum percaya kepada Yesus Kristus, hidup di dalam dosa, hidup di dalam segala keburukan dalam pandangan kita. Dan kita mau beritakan Injil keselamatan kepada mereka dan menyambutnya dengan ramah sebagai anggota keluarga Allah. Tuhan Yesus berkati kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, sungguh firman Tuhan hari ini menegur kami. Acap kali kami pun punya sikap yang sama. Kami menjadi marah dan kecewa ketika melihat orang-orang yang kami pikir, kami pandang tidak pantas menerima pengampunan dan kasih karunia dari Tuhan. Ampuni kami ya Tuhan. Ajar kami untuk meneladani Yesus Kristus dalam kehidupan kami setiap hari. Tuhan Yesus bersikap ramah menerima semua orang yang datang kepadanya. Meski orang berdosa yang dipandang sampah masyarakat, jahat di dalam pandangan banyak orang. Tapi Yesus mengasihi. Yesus mau beritakan Injil keselamatan, Injil pertobatan, Injil kerajaan Allah kepada mereka semua. Demikian pula ya Tuhan, yang jadi kerinduan kami Sobat The Messenger. Kami bersikap ramah kepada banyak orang di dalam kehidupan kami. Bahkan mereka yang bersikap jahat, yang dipandang buruk,
dalam kehidupan bermasyarakat. Ajar kami, berikan hikmat, keberanian, dan kasih untuk memberitakan Injil keselamatan kepada mereka semua. Berkati kami, Sobat The Messenger, di dalam pekerjaan kami, usaha, dan perjalanan-perjalanan yang kami tempuh sepanjang hari ini. Kau yang lindungi kami, jagai kami dengan kesehatan, keselamatan, sukacita, dan damai sejahtera, sehingga setiap perkara yang kami hadapi ada hikmat jalan keluar yang dinyatakan. Kami berdoa ya Tuhan, bagi gereja-gereja Tuhan, sungguh Engkau yang memberikan hikmat serta pertolongan. Kami terus giat memberitakan Injil keselamatan kepada banyak orang. Kami tidak memandang, memilih pantas atau tidak pantas, karena kami sendiri pun tidak layak menerima anugerah keselamatan. Hanya oleh kasih karunia kami diselamatkan oleh iman melalui Yesus Kristus. Demikian pula gereja-gereja Tuhan, Engkau yang berkati berbagai kegiatan pelayanan misi, pekabaran Injil, pelayanan kasih yang dilakukan, bila membuka hati banyak orang memandang Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Berkati bangsa dan negara kami Indonesia di tengah berbagai krisis yang kami hadapi, berikan hikmat sehingga setiap kebijakan yang diambil, tindakan yang dilakukan mendatangkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia, terlebih bagi anak-anak Tuhan yang duduk dalam pemerintahan. Berikan hikmat boleh menjadi terang, menjadi garam dalam kehidupan mereka, sehingga Tuhan Yesus, kasih-Mu boleh nyata di dalam negara kami Indonesia, semakin maju, semakin sejahtera, semakin mendatangkan sukacita dan damai bagi banyak orang. Mari angkat tangan kita, arahkan hati kita kepada Tuhan dan terima berkat daripadanya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus, pemeliharaan yang sempurna dari Allah Bapa, serta persekutuan, penghiburan, kekuatan dari Roh Kudus, senantiasa menyertai langkah kehidupan kita, hari demi hari, diberikan keberanian memberitakan Injil keselamatan bagi banyak orang, hingga Yesus datang untuk kali kedua. Berkat Tuhan dicurahkan atas kami dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih Tuhan Yesus, kita diingatkan kembali untuk terbuka menerima semua orang, untuk kita dapat bersaksi untuk kemuliaan nama Tuhan, bersaksi tentang Injil keselamatan yang membawa pengampunan, kasih karunia, dan kehidupan yang kekal. Amin. Tuhan Yesus berkati kita semua.